Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini minum dah baca ni. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Raya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul di masjid ini dalam rangka mengisi dan mengikuti serta melaksanakan kegiatan kita di subuh ini, mulai dari pelaksanaan ibadah makan sahur tadi sampai kepada pelaksanaan sholat subuh, dan kita teruskan dengan pengajian seperti ini. Mudah-mudahan yang kesemuanya ini mendapat berkah serta ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah satu rasul yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Apa yang beliau sampaikan merupakan satu pelajaran bagi kita. Ucapan beliau merupakan satu tuntunan, dan tingkah laku beliau merupakan suri tauladan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, judul pengajian kita pada pagi hari ini saya beri judul penyakit batin. Jadi judulnya adalah penyakit batin. Dalam organ tubuh kita ada dua bentuk. Yang pertama zohir dan yang kedua adalah batin. Zohir artinya nampak, kelihatan apa yang bisa dilihat oleh orang banyak. Ada penyakitnya pun bisa dilihat dan bisa dirasakan. Dan para medis, para ahli, banyak yang ahli dalam pengobatan. Contoh, demam bawa ke dokter, ada obatnya. Pertama kita obati di dokter Linggau, tak sanggup kata dokter bawa ke Palembang. Palembang juga tidak sanggup bawa ke Jakarta. Masih ada dokternya. Sampai kata dokter Jakarta, karena di rumah sakit situ banyak, pilih mana yang mau dan mana sesuai jurusannya. Jakarta juga tidak sanggup, orang sering ke luar negeri, bawa ke Malaysia, ke Singapura. Terakhir di dunia tidak ada yang mampu mengobati, itulah namanya ajal. Kalau ajal manusia sudah datang, tidak ada obat yang mampu mengobatinya. Jadi wajar kalau Allah berikan gambaran dalam Al-Quran, iza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan. Kalau ajalnya sudah tiba, batasnya sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, dan tidak akan dimundurkan sedikit pun. Sedikit pun kata Allah tidak bakalan dimundur. Wala yastaqdimun, dan juga tidak akan dimajukan. Itu janji pasti. Kalau manusia berjanji itu banyak bohongnya.
Misal kita diundang, Pak nanti malam ada hajatan, insya Allah. Biasanya 75% enggak datang. Kalau insya Allah. Karena insya Allah kita itu lain. Lalu kalau jawabnya iya, itu lebih yakin kita bahwa dia akan datang. Tetapi ketika Allah memberikan batasan janji berupa batas hidup di dunia yang namanya kematian, itu pasti tibanya. Dulu Fir'aun ketika akan ditenggelamkan oleh Allah di dasar lautan karena terlalu ambisinya mau membunuh Nabi Musa, terlalu sadisnya karena untuk mengejar dunia. Pertama ngaku sebagai kepala negara, jadi kepala negara juga tidak puas. Kemudian terakhir ngaku jadi Tuhan. Kenapa dia ngaku jadi Tuhan? Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Tuhan itu. Kalau masih ada yang lebih tinggi lagi, pasti Firaun ngaku itu. Terakhir dia juga masih ngakui bahwa Tuhan itu yang paling tinggi. Ketika dia sudah berada di atas yang paling tinggi dengan beberapa faktor pendukungnya, pertama, ilmu Firaun sendiri hebat, sihir-sihirnya. Jimatnya sekarung setengah Firaun tuh. Kalau jimat sekarung setengah tuh lengkapnya apa benak pergi. Masuk hotel ada jimatnya, pergi ke pasar ada jimatnya biar tak diganggu wong. Masuk hutan ada jimatnya, ngadapi pejabat ada jimatnya. Karena merasa lengkap timbul angkuh dalam dirinya. Timbul sombong. Dan sihir-sihir yang dibuat oleh mereka itu membuat takjub manusia. Daun jadi kalajengking, tali jadi ular. Nah, yang membuat manusia tidak punya pendirian dan keyakinan dan yakin dan takutnya hanya kepada manusia, mereka akan jadi pengikutnya. Itu yang timbul di dalam secara zahir, nampak dilihat oleh manusia. Tapi ketika kita berbicara penyakit batin, penyakit ini yang obatnya hanya melakukan pendekatan diri kepada Tuhan. Contoh, hasud. Hasud itu mudah kita sebutkan, tapi penyakitnya sangat berbahaya itu. Bahkan mati akhirnya. Kalau yang dihasut itu sesuai dengan kehendak yang menghasut biasanya celaka. Contoh, dia kawannya yang lebih maju, panas, tinggi badannya. Akhirnya segala cara ia lakukan untuk menjatuhkan dan merusak profil seorang itu. Kita lihat saja bagaimana ketika Abu Lahab, Abu Jahal melihat paman keponakannya yang dalam keadaan yatim piatu, hidup susah, terlantar, tidak punya apa-apa, orang tua tidak ada dan serba tidak ada, tahu-tahu kok dikagumi oleh masyarakat, kagum dan terkenal jadi tokoh masyarakat. Mulai timbul sifat iri para Abu Lahab dan hasudnya para Abu Jahal. Segala cara beliau lakukan agar Muhammad ini jangan timbul. Maka mereka menjatuhkan, tetapi Allah yang mengangkatnya. Rendah menurut manusia, tapi nilainya tinggi menurut Allah. Qulillahumma malikal mulki. Katakan oleh Muhammad, malikul mulki, Allah itu raja, segala raja. Tu'til mulka man tasya, Allah berikan kerajaan kepada orang yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya, Allah bisa memuliakan orang yang dikehendakinya. Wa tuzillu man tasya, Allah juga bisa merendahkan orang yang mau direndahkannya. Firaun menurut manusia ketika itu manusia yang paling hebat. Tidak ada yang mau mendekat. Berhadapan dengan Musa dengan sihirnya, ular jadi tali jadi ular, kalajengking dan binatang-binatang buas yang lainnya. Tapi Musa hanya mengatakan, mukulkan sekali tongkat, jadilah ular benaran. Dan memakan ular-ular yang dibuat oleh Firaun. Lalu mereka akan mengagumi mengatakan bahwa memang betul Firaun sendiri menyadari bahwa betul ada yang lebih kuat selain dari dia. Tapi kenapa masih ada timbul rasa seperti itu? Karena dibarengi oleh sifat hasudnya. Berusaha untuk melakukan pembunuhan Nabi Musa berbagai cara. Kejar sana, kejar sini. Dan terakhir terpojoklah Musa lari ke lautan.
Perkataannya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Ya Allah, kalau kau tunda kematian aku ini, ya Allah, temukan dulu dengan jiran tetangga, sanak famili, handai tolan, keluarga, orang-orang yang dekat sama aku, kata Firaun. Dan berikan kesempatan untuk minta maaf dan bertaubat, fa'asaddaqo, maka aku akan melakukan sedekah dan akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan akan menjadi orang yang baik. Akibat sifat seperti itu. Lalu obatnya tidak bisa dibawa ke dokter. Orang punya sifat hasut, kata dokter kasih paracetamol, panas tambah panas. Kalau semakin tinggi tambah parah penyakitnya. Lalu salah satu obatnya adalah tidak lain adalah untuk bersyukur kepada sendiri-sendiri, bersyukur kepada Allah. Memakai baju pakailah sesuai dengan ukurannya. Melihat dunia ini sesuai dengan kemampuan kita. Kalau pakai baju yang bukan ukuran kita pasti tidak enak lihatnya. Pakai baju yang di luarnya kayak emas. Hebat, harganya mahal. Tapi kapan dijingok-jingok 3 tahun baru lunas bayarannya, kreditnya. Di samping pamer depan orang banyak baju mewah, tapi pala pusing makanya. 3 tahun baru lunas kreditnya. Sekarang kita pakai yang harga 30.000 saja. Udah dipakai masuk mesin jadi, mau bawa ke kebun jadi, kerja jadi, simpan juga jadi. Kenapa? Kita makanya tenang, senang, aman, dan memang itu milik kita. Makanya orang yang selalu bersyukur kepada Allah, janji Allah sudah jelas. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, nikmat itu akan ditambah. Tambahan dalam arti bukan penambahan harta berlimpah luas, tapi mungkin ketambahan Allah itu orang sakit. Kita masih sehat. Orang tidak kuat solat lagi, kita juga masih bisa solat. Orang bersedekah biar tidak banyak, kita juga masih sempat nyumbang. Orang bisa bergaul di masyarakat, kita juga masih bisa mengikuti itu. Nah, ketika timbul sifat yang demikian, mau bersyukur kepada Allah, dan memang Allah katakan, fazkuruni askurkum wala paskuruli wala takurun. Bersyukurlah kamu kepada Allah, bersyukurlah kepada, dan jangan kamu jadi orang yang ingkar. Itu senjata yang paling ampuh. Dimanapun kalau kita mau bersyukur, tenang, aman. Makanya kalau urusan dunia itu lihat ke bawah. Ketika urusan akhirat lihat ke atas. Saya sering kadang terpukau. Orang tunanetra hafal Al-Quran. Tunanetra hafal Quran. Kita mata jelas. Tidak ada penyakitnya. Seayat pun tidak hafal. Orang kekurangan fisik bisa sholat. Kita yang sehat tidak sempat sholat. Kadang-kadang dari situ timbul rasa kita, kemana rasa syukur kita. Lalu juga kita lihat ke urusan dunia, ke urusan akhirat, kita lihat ke atas. Orang bisa bersyukur, kenapa kita tidak? Orang bisa dekat kepada Tuhan, kenapa kita tidak? Kita tahu betul bahwa dunia ini adalah tempatnya sementara dan tidak begitu lama kita tempati dan kita rasakan. Yang kekal dan abadi adalah di alam kita yang nantinya yang ikut kita janjikan, yang dijanjikan oleh Allah, itulah yang disebut dengan yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyakit batin yang pertama hasud. Obatnya tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Tuhan dan menggunakan agama sebagai jalannya. Kalau digunakan dengan akal, timbulnya persoalan baru, permusuhan. Dagang 2 ekor, sebelah kiri, sebelah kanan. Nyengok kawan lebih maju, segala cara kita lakukan.
Ada yang makanan sebelahnya disuruh orang beli, tapi ada menggunakan ada kotoran-kotoran biar nama rusak jelek. Itu akibat seperti itu. Berarti kita lupa bahwa ketentuan rizki yang Allah berikan kepada kita itu sudah diatur oleh Allah. Kata Nabi, manusia itu 40 hari dalam kandungan berbentuk segumpal darah, 40 hari berbentuk segumpal daging. Ditambah 40 hari lagi payun pahu pihir ruh, mulai ditiupkan ruh dalam kandungan sang ibu kita. Ada 4 catatan Allah ketika itu yang tidak terdeteksi oleh ilmu pengetahuan manusia. 1, bikat birizkihi, Allah tentukan ketentuan rizki kita. Boleh jadi manusia berpikir untuk menguasai seluruhnya. Tapi ingat, yang bukan milik kita, yang bukan rezeki kita akan hilang juga seketika. Begitu juga kebalikannya, ketika itu memang milik kita, segala cara akan datang kepada kita. Agama mengajarkan, Allah memberikan tuntunan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut kepada Allah, diberikan kepadanya jalan keluar dan diberikan rezeki yang tidak terduga. Barangkali untuk menemui yang janji Allah ketentuan rezeki kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu yang kedua, yang termasuk penyakit batin itu adalah bakhil, pelit. Jadi wajar kalau orang mengatakan setelah dapat yang kita dapati, ngapain sih mau dikasih orang? Yang cari kita, punya kita, milik kita, buat kita, usaha kita, kok mau dibagi-bagikan? Orang tidak tahu bahwa di balik yang kita miliki itu ada juga milik orang. Pertama, milik keluarga kita. Seorang suami ada tanggung jawab di bawahnya, anak dan istrinya. Di balik itu siapa lagi? Keluarga sanak pemilih, handai tolang. Makanya kata Allah, wa atizal qurba haqqahu. Berikan kepada orang-orang yang dekat hak mereka itu. Karena mereka barangkali kita mengatakan yang si A tidak bisa bekerja, tapi usaha mereka yang Allah titipkan kepada kita, orang yang mampu di sebelahnya. Wal miskin, juga berikan kepada orang miskin. Ketika kita terlalu pelit dan bakhil, inilah menunjukkan orang yang lupa akan dunia ini. Lupa akan kemana dia berakhir dari hidupnya. Imam Ghazali ditanya oleh murid-muridnya, kata muridnya, wahai Pak Imam Ghazali, siapakah orang yang pintar itu? Di antara mereka ada yang menjawab, orang yang pintar itu orang yang IQ-nya tinggi. Kata Imam Ghazali, bukan. Lalu siapakah orang yang pintar? Aksaruhum zikron lil maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang banyak ingat kematian. Itu pintar. Artinya bukan umat Islam disuruh melarat di dunia ini biar kita jadi pengemis, tidak. Nabi mengajarkan kalau bisa umat Islam jangan pengemis, jangan peminta-minta, silakan bekerja. Tapi juga punya batasan. Halal dan haram harus kita bedakan. Orang baru mau membedakan halal dan haram setelah dalam keadaan berbahaya. Kalau tadinya segalanya masuk ke dalam perut kita. Setelah bawa ke dokter, kata dokter, yang makan ini jangan dimakan, yang ini jangan diminum, yang ini jangan disimpan. Baru nurut. Ketika Allah mengatakan, memberikan kepada kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang kata Allah, silakan kamu makan di bumi itu. Satu konsepnya dua. Pertama halal. Yang kedua adalah yang baik. Halal tidak baik jangan dimakan, baik tidak halal juga jangan dimakan. Kedua konsep ini silakan kamu makan, halalan thayyiban. Lalu Nabi juga memberikan gambaran tentang persoalan dalam kita, tata cara makan. Kalau kita makan, kalau belum kenyang, belum berhenti. Pokoknya kalau masih ada di depan, laju kalau. Apalagi kita bulan puasa ini, kadang-kadang banyak wong lupa. Sudah sahur, tidur lagi.
Pan bangun tidur, terjenguk masih banyak kopi, telan pula. Ditanya anak, "Bang, apa dak puasa, Pak?" "Oh, astagfirullah, lupa. Lanjutkan, Pak, puasa dak apa-apa." Sampai ke kantor, terjenguk pula kopi sisa kawan. Diminum pula. Kata kawan guru, "Lah, apa dak minum?" "Astagfirullah." Buang yang di mulut, lanjutkan lagi. Balik ke rumah lupa. Kalau 3 kali, kalau pula Pak, dak keluar, dak jelas pula 3 kali lupa. Dak ketik niat berarti nak puasa. Halalan thayyiban. Boleh kamu makan, konsepnya satu halal. Yang kedua adalah baik. Kalau 2 konsep ini sudah kita penuhi sesuai dengan tuntunan agama, biasanya para peneliti itu tidak jauh beda. Apa yang mereka dapatkan dari konsep Al-Quran dan agama mengajarkan biasanya jarang bertentangan. Jadi benar betul apa yang dikatakan oleh Allah itu halalan thayyiban, halal lagi baik. Makanya kalau kita tahu bahwa yang semuanya itu adalah punya batasan, jangan terlalu pelit. Wala tabsudha kullal basti. Jangan terlalu juga jangan terlalu buka tanganmu itu selebar-lebarnya. Artinya kita semua kita sedekahkan tapi lupa buat anak istri kita. Lupa terhadap orang yang ada di bawangan naun kita. Patak udah malu mamadahuro. Kalau kamu lakukan seperti itu, hidup kamu juga akan rendah dan hina derajatnya. Wala tubazir tabziro. Jangan sekali-kali kamu melakukan pemborosan. Artinya mentang-mentang kita banyak duit, kita gunakan buat poya-poya yang tidak ada manfaatnya. Kita belikan yang tidak ada manfaatnya, bahkan justru menimbulkan bahaya di dalam batin kita. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang pemborosan itu melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, itu adalah temannya para setan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan para setan itu sampai kapanpun akan menjadi ingkar dan kafir, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu berikutnya penyakit hati itu adalah syirik. Penyakit batin itu adalah syirik. Syirik itu mudah kita lakukan dan sulit. Kadang-kadang sulit untuk kita renungkan di dalam hati kita. Saya ingat dulu masih kecil, rata-rata setiap rumah itu punya dupa. Punya dupa. Alat kecil yang terbuat dari tanah liat. Biasanya kita baca Yasin, baca Al-Quran, lalu kita bakarkan api, lalu ada kemenyan yang kita bakar. Baca Al-Quran itu bagus. Berzikir juga bagus. Tapi ketika dibarengi dengan bakar kemenyan, nah yang itu yang membuat kita mencampur adukan antara ajaran agama dengan tradisi dan kebiasaan serta ketahayulan kita. Al-Quran memang sebagai tuntunan, agama betul mengajarkan, tetapi kenapa harus kita campur adukan? Mungkin barangkali sudah agak berkurang, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin canggih dan penyebaran juga semakin maju kepada masyarakat kita. Tapi masih banyak juga orang-orang yang melakukan seperti itu. Ada yang merasa syirik dengan diri sendiri karena lagi hebat, punya pangkat, jabatan, rasa-rasa tak bekalan mati lagi. Waktu berjalan di bumi ini ada melenggak-lenggok, melihat orang semuanya adalah kecil. Kita lihat kita tidak butuh orang lagi karena kita dalam keadaan serba ada. Toh ternyata setelah tidak berdaya, kita juga minta bantuan kepada orang lain. Itu penyakit yang paling utama dan pertama diajarkan oleh agama, diberantas oleh agama. Pertama diajarkan oleh Nabi tentang kemusyrikan, ketuhanan. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Sesuatu itu banyak. Bukan cuma nyembah patung, tidak cuma nyembah kuburan, tidak minta kepada kayu besar, bukan juga kepada arwah, bukan kepada benda-benda keramat, tapi segala sesuatu itu banyak. Mungkin kita juga lebih percaya dengan duit daripada dengan Tuhan.
Kita juga percaya dengan pangkat daripada dengan Tuhan. Lebih yakin dengan keluarga yang sukses daripada dengan Tuhan. Lebih percaya dengan akal karena pintar dan cerdas daripada dengan Tuhan. Lebih percaya dengan keturunan kita yang mendapat dibanggakan. Lebih percaya kepada keadaan kita yang dapat dijadikan orang sebagai panutan. Makanya kata Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menyekutukan Allah itu dengan sesuatu. Sesuatu banyak bentuknya. Artinya, ketika orang masih mengagumi, mempercayai dan berlebihan terhadap sesuatu itu, apalagi sampai lupa kepada Tuhannya, lupa kepada penciptanya, yang ini membuat manusia juga lupa diri, lupa daratan, dan termasuk kategori orang yang melakukan kemusyrikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu termasuk penyakit batin. Berikutnya adalah riya. Riya itu, ro'a itu artinya memperlihatkan. Riya itu ingin diperlihatkan, diketahui oleh orang. Kalau dijengok wong, kapan takbir pecah kiai besar, Allahu Akbar. Ayatnya panjang. Kemudian tak tahu, saya pernah waktu itu jalan ke Bengkulu, pas Kepayang lewat sedikit, waktu itu sholat asar. Ada orang sholat duluan, saya pegang bahunya, Pak masuk saja, saya ikut jadi imam. Pas saya jadi makmum, lamun yang wong ini. Pikir aku, udah malu aku dengan wong ini, baca nyucak lamun yang. Selesai sholat, aku tanya, Pak, ayat apa yang Bapak baca tadi? Aku tolong hafal nian Paknya. Oh pantas, masih mikir-mikir berarti yang dibaca nih. Aku yang pening tadi itu, kita nak cepat dalam perjalanan nak balik ke Linggau. Nyatanya aku tolong hafal nian Pak, baru yang belajar Islam. Astagfirullahalazim. Akulah jadikan dia imam, ya. Nah artinya ketika kita mau segala sesuatu ria'an nas, riya karena manusia. Kalau lihat tentang harta, masalul lazina yunfikuna amwalahum, orang yang riya kepada Allah dalam menafkahkan hartanya, kamasali sofwanin, laksana seperti batu yang besar, alaihi turabun, di atasnya ada tanah dan pasir. Sebuah batu besar, kemudian ada tanah dan pasir. Fa'asabahu wabilun, lalu ditimpa oleh angin kencang dan hujan lebat. Fatarokahu solda, maka batu itu semua akan hanyut. Batu, pasir yang ada di atas batu semua hanyut. Fatarokahu solda, yang tinggal adalah batu sendiri, gersang. Artinya apa? Yang lainnya kemana? Pasir tidak ada, tanamannya hanyut. Semua yang kita lakukan, yang dilakukan oleh manusia karena riya, karena ingin dipertontonkan, diperlihatkan, dan diketahui oleh orang banyak, artinya tidak ada yang didapatkan. Semua adalah sia-sia. Anak murid Kiai Ahmad Dahlan itu waktu pengajian membahas surah Al-Ma'un. Kata muridnya, Pak Kiai, kamilah hafal ayat itu tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kata Pak Kiai, apa sudah kamu amalkan tentang ayat itu? Bukan ayatnya yang dihafalkan, apakah sudah ada amalan ayat itu? Makanya Muhammadiyah jalan terus itu. Di mana-mana Muhammadiyah ada panti asuhan, ada panti jumpo, ada sekolah, ada rumah sakit. Memang itulah misi yang pertama diajarkan. Bukan hanya sekedar masalah khilafiyah. Memang betul agama Muhammadiyah mengajarkan yang terlebih, yang benar sesuai diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi yang lebih utama itu adalah mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Amar ma'ruf, menyuruh berbaik, nahi munkar, dan melarang untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu, penyakit batin itu obatnya tidak mampu di dokter. Tidak bisa dibawa orang pintar. Tidak bisa dibawa ke para ahli. Tidak lain adalah bertaubat.
menyesali perbuatan yang kita lakukan selama ini kalau memang itu tidak benar, berjanji kepada diri sendiri bahwa yang salah tidak akan kita lakukan lagi, merubah sikap kita yang kita lakukan yang tidak benar kita rubah dengan yang benar. Kalau dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, lalu banyak-banyak bertaubat. Itu obatnya, yang obat penyakit batin. Bersyukur kepada Allah, insya Allah hidup kita tenang. Kawan kayu alhamdulillah, siapa tahu pacak minjam. Dia banyak harta, siapa alhamdulillah juga. Siapa tahu kita pacak dikasih dia. Kawan sehat, alhamdulillah juga dia pacak bantu kita. Wajar kalau kata Allah, kalau kamu bersyukur, nikmat akan ditambah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullah. Pada padan ibu saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.